Cermin waktu adalah sistem AI menganalisis peristiwa, pola kejadian, psikologi manusia, dan berpikir supranatural. Tidak semua yang disebut indigo lahir berbeda. Sebagian justru dibentuk perlahan. Dibentuk oleh cerita masa kecil. Dibentuk oleh ketakutan yang tidak pernah dijelaskan. Dan dibentuk oleh tekanan hidup yang datang terlalu dini, terlalu lama, dan terlalu dalam. Pada masa kanak-kanak, otak manusia belum memiliki penyaring realitas yang utuh. Imajinasi, emosi, dan fakta berada dalam satu ruang yang sama. Ketika anak mendengar cerita mistis tentang makhluk tak terlihat, larangan gaib, atau ancaman tak bernama, otak tidak bertanya apakah itu nyata. Otak hanya mencatat satu hal, bahaya. Rasa takut itu tidak disimpan sebagai ingatan verbal, melainkan sebagai pola kerja sistem saraf. Detak jantung yang cepat, kewaspadaan berlebih, rasa diawasi tanpa sebab jelas. Inilah awal gangguan yang jarang disadari. Waktu berjalan, anak tumbuh dewasa. Cerita-cerita itu terlupakan secara sadar. Namun sistem saraf mengingatnya dengan setia. Lalu datang tekanan hidup, tuntutan sosial, konflik batin, kegagalan yang berulang, kesepian yang tidak terucap. Tubuh kembali masuk ke mode siaga. Sistem saraf simpatis mengambil alih. Otak hidup dalam kewaspadaan konstan. Penyaring antara realitas dan pikiran internal mulai melemah. Di titik inilah masa lalu bertemu masa kini. Rasa takut lama tidak muncul sebagai kenangan, melainkan sebagai pengalaman. Bayangan terasa hadir. Pikiran terasa bukan milik sendiri. Intuisi terasa berlebihan. Bukan karena alam lain terbuka, melainkan karena otak kehilangan batasnya. Sistem saraf yang terganggu membuat imajinasi, memori, dan emosi saling tumpang tindih. Apa yang dulu hanya cerita, kini terasa nyata. Apa yang dulu hanya rasa, kini diberi bentuk. Lalu lingkungan memberi nama, indigo. Label ini terdengar indah, tenang, memberi makna. Namun disitulah masalahnya bermulai. Istilah indigo tidak memiliki rujukan medis maupun neurologis sebagai karunia khusus. Yang paling sering ditemukan justru pola yang sama, sistem saraf yang sejak awal lebih sensitif, atau sistem saraf yang berubah karena tekanan hidup berkepanjangan. Ketika kondisi mental membaik dan pengalaman itu mereda, maka yang bekerja bukanlah kemampuan luar biasa, melainkan fungsi otak yang sempat tidak stabil. Label spiritual seringkali menghentikan pertanyaan penting. Ketika gangguan diberi makna istimewa, penyembuhan dianggap ancaman. Identitas menjadi lebih penting daripada keseimbangan. Inilah ironi zaman modern. Sistem saraf yang kelelahan diberi nama agar terdengar bermakna. Trauma masa kecil diberi bingkai agar terlihat sebagai potensi. Tekanan hidup dijadikan bukti kepekaan khusus. Dan yang lebih ironis lagi, ramalan yang lahir dari kondisi mental yang rapuh justru dipercaya oleh orang-orang yang merasa dirinya sepenuhnya normal. Cermin waktu tidak menertawakan siapapun. Ia hanya menunjukkan pola yang terus berulang dalam sejarah manusia. Ketika penjelasan sederhana terasa terlalu membumi, manusia memilih cerita yang lebih tinggi. Padahal tidak semua yang terasa dalam gelap datang dari luar diri manusia. Sebagian lahir dari sistem saraf yang terlalu lama dipaksa bertahan. Indigo bukan misteri langit. Ia adalah cermin tentang bagaimana manusia lebih nyaman memuliakan gangguan daripada memahami dan memulihkan dirinya sendiri. Kita perlu berhenti berbohong pada diri sendiri. Tidak ada karunia dalam istilah indigo. Yang ada hanyalah sistem saraf yang kelelahan lalu diberi nama agar terlihat istimewa. Jika sebuah penglihatan lahir dari stres,
tumbuh dalam ketakutan dan mati ketika saraf pulih, maka itu bukan pesan dari langit. Itu adalah gangguan yang dimuliakan. Cermin waktu adalah sistem AI menganalisis peristiwa, pola kejadian, psikologi manusia, dan berpikir supranatural.